Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara agar komputer atau laptop yang kita miliki berjalan cepat, maksimal dan tidak lemot lagi. Langsung saja kita simak video tutorialnya dari awal sampai akhir, jangan ada yang ketinggalan. Semoga ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Memaksimalkan startup dan booting. Langkah yang harus kita lakukan yaitu mengklik kanan layar yang paling bawah, pilih Task Manager. Setelah muncul kita pilih Startup. Nah, ini adalah program-program yang hidup bersamaan pada waktu kita menyalakan laptop atau komputer kita. Langsung saja akan saya matikan beberapa program-program yang saya anggap tidak diperlukan hidup bersamaan pada waktu laptop dinyalakan, karena akan menghambat atau memperlama waktu booting. Ini Microsoft Office, saya disable aja, kemudian Adobe Reader, cleaner, ini saya biarkan 3. Jika di kemudian hari kita ingin mengedit atau mungkin menghidupkan atau mematikan lagi, maka caranya seperti di awal tadi, tinggal kita klik kanan, misalnya ini, nah kita pilih enable. Mematikan transparansi dan animasi efek. Langsung saja kita klik pada layar, klik kanan, kemudian kita pilih personalis, kemudian kita pilih color. Ya, di sini bisa kita lihat transparansi efeknya masih on. Ya, langsung kita off kan, lalu kita scroll ke bawah. Ya, di sini yang paling bawah ini juga tidak usah kita centang, kita hilangi aja centangnya. Ya. Transparansi dan animasi efek di Windows 10 memang sangatlah bagus dan cantik bila digunakan. Akan tetapi bisa membuat kinerja laptop kita menjadi lebih lemot. Untuk itu sebaiknya memang tidak usah kita gunakan animasi efeknya, supaya laptop kinerjanya bisa lebih maksimal. Kalau sudah, kita close. Mematikan Windows Service. Caranya yaitu klik layar pojok bawah, ketik service.msc, kemudian di enter. Nah, ini adalah service-service yang otomatis berjalan, ya, berjalan di belakang layar, ya, berjalan di belakang layar. Pada saat
laptop atau komputer kita sedang on ya, sedang kita gunakan. Nah, ini ada beberapa servis yang tidak dipakai atau tidak berguna dan sebaiknya kita disable aja atau kita matikan. Langsung akan saya cari servis yang saya anggap ini tidak berguna dan sebaiknya akan saya matikan aja, saya disable ya. Yang pertama, nah ini ada IP helper ya, IP helper ini saya disable aja. Caranya klik kanan kemudian properties. Nah, karena di sini running ya, sedang berjalan, maka kita stop dulu. Kita stop kemudian pilih disable. Apply. Oke. Kemudian kita cari lagi Office Software Protection. Nah, ya, meskipun ini di Windows kita sudah kita install Microsoft Office ya, tapi akan aman-aman saja ya, nggak ada pengaruhnya, jadi kita disable aja. Caranya masih sama, kita stop kemudian kita disable. Nah, begitu juga yang bawah ada offline files, akan saya disable. Klik kanan properties ya, disable. Kemudian saya cari lagi, ada namanya print spoiler ya. Ini ada print spoiler, ini akan saya disable ya, karena saya dalam keseharian tidak menggunakan print, maka ini tidak berguna. Namun bagi teman-teman yang mempunyai printer digunakan dalam keseharian, sebaiknya ini tidak perlu di disable, jadi dibiarkan saja. Ini akan saya disable karena saya tidak menggunakan printer. Oh, di stop dulu ya, stop dulu terus disable, apply. Oke. Kemudian ada mana lagi ya? Nah, ini ada program compatibility assistant ya. Ini akan saya disable juga karena menurut saya juga tidak berguna. Selanjutnya ada remote desktop service. Ini
Ini juga akan saya disable. Ini gunanya mengatur pengguna lain untuk mengakses komputer kita ya. Ini juga tidak berguna, jadi akan saya disable. Nah, kemudian ini sama juga halnya dengan remote registry. Ini juga untuk mengatur registry dari jarak jauh, juga akan saya disable. Oh, tampaknya sudah ya, sudah. Kemudian ada smart card ya, ini juga tidak berguna ya, tidak digunakan, jadi akan saya disable juga. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Stop, kemudian disable. Berikutnya ada Teams. Teams ini akan saya disable juga karena saya tidak menggunakan tema. Ya, bagi teman-teman yang menyukai tema sebaiknya nggak usah di disable, biarkan aja. Nah, saya disable karena saya tidak menggunakan tema. Kemudian satu lagi yang penting, ada Windows Update ya. Nah, ini tampaknya sudah disable. Nah, ini sebaiknya bagi teman-teman yang masih apa namanya, Windows Update. Ya, ini bagi teman-teman yang masih enable atau masih berjalan, ini sebaiknya di disable aja ya, biar tidak otomatis update sendiri Windowsnya ya. Sebaiknya di disable aja. Kalau mengendaki mau update ya tinggal kita update secara manual, itu lebih enak karena kadang-kadang kita waktu mau cepet-cepet mau mematikan laptop tiba-tiba Windows update, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga ya, dan itu tentunya mengganggu kita ya, mengganggu kita. Kalau sudah ya, saya rasa sudah, akan saya close. Mematikan visual effect. Caranya yaitu kita klik pencarian yang ada di bawah pojok, kita ketik sistem setting. Nah, kita klik open. Di sini nampak dipastikan advance, kemudian ada performance ya. Kemudian kita klik setting. Di sini kita bisa pilih yang nomor 3 dari atas, adjust for best performance. Saya akan memilih beberapa aja yang perlu ditampilkan.
show thumbnail, kemudian show window content, dan smooth adjust of screen font. Yang lain tidak saya aktifkan. Bagi teman-teman yang ingin mengaktifkan yang lain silahkan. Saya cukup 3 ini aja. Setelah selesai kita langsung apply dan oke. Kita lihat di sini ada startup and recovery. Kita klik juga setting. Ya, di sini di bawah Windows 10 ini sebaiknya kita tidak usah dicentang karena tidak berguna. Ya, dengan tidak dicentang ini akan memaksimalkan startupnya. Kalau dicentang ini fungsinya apabila di komputer atau laptop kita terdapat 2 Windows atau 2 booting. Kalau umumnya kita memakai hanya 1 Windows dalam satu komputer, maka sebaiknya tidak usah kita centang biar startupnya bisa maksimal. Kalau sudah kita oke.